Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 3 bulan Juni tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dan mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan pimpin kami di saat ini supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang tercatat di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami, pikiran kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menegur orang yang minta mujizat dari sorga. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 16 ayat 1-4, juga tercatat di Markus pasal 8 ayat 11-13. Kita hanya akan baca di Matius pasal 16 ayat 1-4 saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, orang Farisi dan orang Saduki bergabung bersama-sama hendak mencobai Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepadanya mengadakan satu tanda atau mujizat dari sorga. Orang Farisi dan orang Saduki adalah para pemimpin agama dan masyarakat orang Yahudi pada zaman itu atau zaman Tuhan Yesus. Pada waktu itu negara atau kerajaan Israel atau Yahudi sudah tidak ada lagi. Mereka dijajah oleh kerajaan Romawi. Namun raja daerah yaitu gubernur Herodes mau mengambil hati orang Yahudi, lalu dia membangun tempat ibadah orang Yahudi yang disebut Bait Suci. Jadi Bait Suci atau Bait Allah itu menjadi tempat pusat dari agama orang Yahudi pada waktu itu, yang super mewah dan besar di Yerusalem. Dan yang menjadi pemimpin agama dan masyarakat pada waktu itu adalah orang-orang Farisi dan orang Saduki. Orang-orang Farisi adalah ahli-ahli penafsir hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka tahu bahwa Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat bagi mereka yang disebut Mesias. Ketika Yesus muncul di masyarakat orang Yahudi dengan ajaran yang berbeda dengan ajaran orang Farisi, dan Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan orang sakit, mengusir setan, dan lain-lain. Mereka menjadi bingung, apakah Yesus ini adalah Mesias yang diutus oleh Allah? Karena Yesus datang dari Nazaret. Padahal menurut nubuat para nabi, Mesias itu datang dari Bethlehem.
Oleh sebab itu mereka datang dari Yerusalem hendak meminta atau mencobai Tuhan Yesus. Mereka minta Yesus mengadakan suatu tanda atau mujizat dari sorga untuk membuktikan bahwa Yesus adalah utusan dari Allah. Sebenarnya antara orang Farisi dan orang Saduki tidak akur satu sama yang lain. Orang Farisi itu menafsirkan hukum-hukum Taurat dan tradisi-tradisi orang Yahudi yang secara lisan diturunkan dari nenek moyang mereka untuk mengatur semua aspek kehidupan orang Yahudi tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, orang Saduki hanya percaya dan berpegang pada 5 kitab Nabi Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Selain dari 5 kitab ini, mereka menolak Taurat-Taurat yang lain atau buku-buku yang lain. Mereka adalah imam-imam yang ada di Yerusalem. Jumlah mereka memang tidak banyak, tapi mereka mempunyai kekuasaan dan mempunyai kekayaan yang luar biasa. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat terpandang di dalam masyarakat orang Yahudi. Namun orang Saduki tidak percaya malaikat dan tidak percaya orang mati bisa bangkit. Dapat kita baca hal ini di Matius pasal 22 ayat 23 dan sebagainya. Tetapi demi untuk menghadapi Tuhan Yesus, mereka bersatu, yaitu orang Farisi dan orang Saduki, untuk melawan Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama datang dan hendak mencoba Yesus dengan cara meminta Yesus mengadakan satu tanda atau satu mujizat dari sorga untuk membuktikan bahwa Yesus itu datang dari Allah. Selama ini Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang hidup, orang kusta ditahirkan, mengusir setan dan sebagainya. Namun mereka menganggap kuasa Tuhan Yesus itu datang dari setan-setan, bukan dari Allah. Itulah sebabnya mereka meminta Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari sorga, tanda dari sorga. Seperti Nabi Elia yang pernah menurunkan api dari sorga. Nah, bagaimana jawab Tuhan Yesus? Kita baca di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 2 sampai 4 demikian. Yesus berkata kepada mereka, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda dari Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, Yesus menyebut zaman ini adalah zaman yang jahat dan yang tidak setia. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka hati manusia telah berseteru dengan Allah sampai saat ini. Hati manusia makin jahat. Manusia bisa membedakan tanda-tanda alam, tetapi mereka tidak bisa membedakan tanda-tanda akhir zaman yang sedang menghancurkan dunia ini. Yesus menyebut hanya mujizat Nabi Nabi Yunus yang akan diberikan kepada zaman ini. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukanlah
Yunus ditelan oleh ikan besar lalu dimuntahkan keluar. Tetapi diri Yunus inilah yang menjadi mujizat bagi mereka. Karena apa? Karena Yunus telah datang ke kota Niniwe, kota yang besar, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Dan orang Niniwe semuanya bertobat, percaya kepada Allah orang Israel. Jadi saudara sekalian, Nabi Yunus inilah sendiri yang menjadi tanda atau suatu mujizat pada zaman itu. Seorang yang diutus oleh Allah dan membawa firman Tuhan, ajaran Tuhan kepada dunia ini. Tuhan Yesus pernah menyebut dirinya sama seperti Yunus. Hari ini dapat kita baca di dalam Matius pasal 12 ayat 40. Yesus adalah Allah yang telah datang ke dunia. Yesus telah membawa berita pengampunan dosa kepada manusia. Tetapi manusia menolak Tuhan Yesus dan ajarannya. Seperti yang kita saksikan hari ini, bahwa manusia melawan Yesus dan ajarannya. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Yunus. Yesus itu datang ke dunia adalah mujizat. Yesus yang adalah Allah telah datang ke dunia. Dan Yesus datang membawa firman Tuhan, Injil kebenaran, keselamatan kepada dunia. Seperti Nabi Yunus memberitakan kebenaran kepada orang Niniwe. Saudara, Yunus telah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Hari ini Tuhan Yesus sudah datang. Dia diutus oleh Allah dan memberitahukan kepada manusia supaya bertobat. Namun manusia tidak mau bertobat. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus tidak mau menanggapi mereka. Lalu Alkitab mengatakan Yesus meninggalkan mereka karena tujuan dan motivasi mereka adalah jahat. Kalau hati tidak percaya, apa saja ada saja alasan untuk menolak Yesus dan ajarannya. Saudara, orang yang rendah hati, yang mau mencari keselamatan, maka Tuhan akan menerima mereka dan membimbing mereka untuk mendapat keselamatan. Tetapi kalau orang yang berniat jahat hanya mau mencari-cari kesalahan, maka Tuhan akan membiarkan mereka sehingga mereka tidak dapat menemukan kebenaran di dalam ajaran Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah, maka kita akan menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada zaman Engkau di dunia, orang Farisi dan orang Saduki bersatu untuk melawan Engkau. Mereka tidak percaya Engkau datang dari Allah. Tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan mereka bahwa Dia adalah datang dari surga dan ajarannya adalah datang dari surga. Oleh sebab itu, kami mohon berilah kami rendah hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya kami peroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain.